Nah, nastanif, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk thalabul ilmi. Kita lanjutkan pembahasan tentang birrul walidain. Ini pembahasan ini cukup panjang sebenarnya ya. Karena kalau ingin membahas suatu masalah, itu paling penting adalah kita bahas fondasinya. Ya, fondasi. Ya, kalau kita bahas tentang berbakti kepada orang tua saja, itu tidak akan, ya, fondasi harus kita kuatkan. Kalau nggak ada fondasi maka akan lemah ilmunya. Karena setiap ilmu itu ada fondasinya, ada usulnya. Sebagaimana para ulama salaf mengatakan, man tarakal usul hurima minal usul. Barang siapa yang meninggalkan fondasi ilmu, maka dia tidak akan sampai pada ilmu tersebut. Ya. Maka dari itu tadi saya sampaikan masalah yang berkaitan dengan definisi, ya, tentang hadis, tentang Quran, kemudian tentang hukum, tentang perbedaan antara laki-laki dan wanita, itu merupakan fondasi dari birrul walidain. Nah, padahal cukup panjang ya, dan waktu sangat singkat, nggak apa-apa. Yang bisa kita bicarakan. Ya. Kita lanjut pada pembahasan keempat, yaitu bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua, yang mana orang tua itu masih hidup. Alhamdulillah, itu merupakan kesempatan emas bagi anak-anak. Ya, itu merupakan kesempatan emas bagi setiap muslim yang memiliki orang tua masih hidup. Ya, itu kesempatan emas. Salah satunya atau kedua-duanya, apalagi kedua-duanya. Ya. Yang pertama adalah kita bicarakan tadi adalah yaitu menjadi penyebab, ya, anak menjadi penyebab orang tuanya masuk surga dan menjadi penyebab orang tuanya terhindar atau terhalang dari api neraka. Itu bentuk berbakti yang paling tinggi. Ya, langkah pertama adalah menjadi orang soleh, menjadi anak soleh, bukan menjadi anak yang tidak soleh. Ya, karena orang tua melahirkan anaknya ada pahalanya. Orang tua memberi nafkah kepada anaknya tentu ada pahalanya. Ya, bagaimana kita bisa membalas hal ini? Jadi anak soleh. Semoga dengan kesolehan anak itu, ya paling tidak sedikit banyak bisa membalas kebaikan orang tua. Ya, sehingga keadaan atau keberadaan anak itu tidak membuat orang tua kecewa. Ya, adalah sedikit efek baiknya, apalagi kalau anak itu bisa membawa orang tuanya atau menjadi penyebab orang tuanya masuk surga, itu subhanallah. Yang Rasul mengatakan wa anna waladahu min kasbihi, karena sesungguhnya anak itu adalah dari hasil usahanya. Ya, semua kebaikan yang anak lakukan itu efek baiknya akan diterima oleh orang tua. Anak sholat, orang tua dapat pahala. Anak puasa, orang tua dapat pahala. Karena orang tua penyebab adanya anak. Segala kebaikan, apalagi kalau orang tua itu mengajarkan anaknya dengan baik, seperti ajarkan anaknya baca Quran, ajarkan anaknya sholat dengan baik, itu lebih besar pahalanya. Tidak mengajarkan apa-apa saja, orang tua hanya menyekolahkan anaknya sehingga anaknya menjadi paham sholat bagaimana dengan baik dan benar, puasa, zakat, haji dengan baik dan benar. Orang tua nggak ngajarin saja sudah dapat pahalanya, karena orang tua menjadi penyebab anak itu ada di muka bumi ini. Sehingga segala kebaikan yang anak lakukan itu efek baiknya kena kepada orang tua. Itulah cara berbakti. Langkah pertama, bagaimana cara anak itu menjadi penyebab orang tua masuk surga. Ya, dia menjadi penyebab orang tua terhalang dari api neraka. Jadi anak soleh. Jangan menjadi anak yang toleh, yang bermaksiat atau yang tidak mengikuti perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, yaitu berdoa memohon ampun kepada Allah untuk orang tua. Itu juga adalah salah satu penyebab orang tua masuk surga. Ya, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita tujukan hanya kepada Allah, apalagi pada saat-saat momen-momen yang baik, seperti ketika sujud, ketika sholat sebelum salam, ya, setelah tahiyat, ya, pada tahiyat akhir itu, atau setelah sholat juga silahkan, atau antara azan sama qomat, atau sepertiga malam terakhir. Ya,
kita gunakan waktu-waktu yang spesial untuk diterima oleh Allah Ta'ala doanya. Dan ya pada momen yang lain, apakah sedang bekerja atau sedang mengendarai mobil, jangan lupa doa kepada Allah sebanyak mungkin. Ya, bukan hanya 5 kali sehari semalam, habis sholat saja, tidak. Setiap waktu ingat orang tua, doakan. Ingat orang tua, doakan. Ingat orang tua, doakan. Seperti itu. Itulah salah satu bentuk usaha anak untuk menjadikan ya penyebab orang tua masuk surga dan terhalang dari pintu api neraka. Ya. Yang ketiga adalah yaitu membantu kedua orang tua dalam beribadah dan taat kepada Allah. Membantu orang tua. Ya, kalau orang tua lupa, apalagi orang tua sudah tua, pelupa, ya, pikun, lupa sholat, nggak tahu kapan waktu sholat datang, sudah lupa. Nah, kita ingatkan. Ya, kita ingatkan. Kemudian puasa-puasa sunnah misalnya, besok puasa 9 Muharram, 10 Muharram, kita ingatin. Ya, Pak, besok puasa misalnya puasa Zulhijjah dari 1 sampai 9 atau puasa Arafah tanggal 9, diingatkan orang tua. Ya, segala apalagi ibadah-ibadah yang wajib. Bangunkan orang tua ketika ingin tahajud, kita bangunkan. Ketika ingin sholat subuh, kita bangunkan, kita ajak ke masjid. Kalau dia laki-laki, kalau perempuan, silakan di rumah seperti itu, jalan sama orang tua, kita di belakang atau di depan. Kalau orang tua minta didampingi, silakan dampingi, tapi tidak boleh di depan orang tua ketika berjalan, kecuali kalau untuk melindungi orang tua, nggak masalah, ya. Kalau untuk melindungi orang tua, biar tidak terjadi bahaya, nggak apa di depan, ada niat, ya. Tapi kalau aman-aman saja, maka di belakang. Kecuali kalau orang tua minta kita didampingi, ya sejajar, silakan sejajar. Itulah ya salah satu langkah ketiga kita untuk menjadi penyebab ya orang tua masuk surga dan terhindar dari api neraka. Yang keempat adalah menolong orang tua dalam ketakwaan dan kebaikan. Segala kebaikan seperti silaturahim, ya. Kita ingatkan, Pak, Bapak ini belum silaturahim kepada saudara kita si A, si B, si C. Ya, kita ingatkan. Kalau Bapak nggak ada ongkos, kita ongkosin. Ya, seperti itu. Ya, segala kebaikan ketakwaan kepada Allah kita ingatkan orang tua. Momen apa hari ini? Jadi pikiran kita itu kepada orang tua. Ya, hari ini apa yang bisa saya berikan kepada orang tua? Ingatkan apa? Ibadah apa hari ini yang bisa saya ingatkan? Misalnya orang tua mau ke masjid, ya, Pak, jangan lupa bawa uang 5.000 buat infak. Itulah jadi satu pahala penyebab orang tua terhindar dari api neraka. Ya, ingat ke masjid, ingatkan lagi, Pak, doa jalan ke masjid. Masuk masjid, Pak, jangan lupa doa. Kalau orang tua lupa, gitu ya. Maka segala hal yang baik kita ingatkan kalau orang tua lupa. Ya. Ketakwaan dan kebaikan itu kita ingatkan pada orang tua. Kemudian kelima, yaitu menjadi penyebab datangnya hidayah kepada orang tua. Menjadi penyebab datangnya hidayah kepada orang tua. Terutama kalau anak muslim memiliki orang tua yang non-muslim. Itu ya, kewajiban anak adalah untuk memberikan hidayah, irsyad dan bayan. Ya, hidayah ada dua, ya. Hidayah taufik itu hanya milik Allah. Allah yang bisa menentukan siapa masuk surga, masuk neraka. Allah bisa menentukan siapa orang yang masuk Islam atau tidak. Itu hidayah taufik milik Allah Ta'ala. Adapun hidayah yang kita memungkinkan kita memilikinya adalah hidayah irsyad wal bayan. Itu kita menjelaskan, mengajak kepada orang lain. Adapun hasilnya Allah yang menentukan. Nah, apalagi anak yang muslim ketika melihat orang tuanya masih belum muslim, maka dia punya kewajiban untuk mengusahakan orang tuanya masuk Islam. Ya, yang penting usahanya. Adapun Allah nanti yang menentukan apakah masuk Islam atau tidak, itu adalah ya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi anak memiliki kewajiban untuk berusaha agar bapak ibunya masuk Islam. Ya, atau misalnya bapak ibunya belum kenal sunnah, belum kenal agama Islam, belum kenal bagaimana sholat dengan baik dan benar, didik dengan baik, ajarkan dengan baik. Begini Pak caranya, ini firman Allah, ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah dalilnya. Itu merupakan yang memberi hidayah irsyad dan taufik kepada irsyad dan bayan kepada orang tua. Itu masih memungkinkan kita memilikinya. Adapun hidayah taufik hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW mengatakan, "Wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka min humurin ni'am." Yaitu jika engkau bisa memberi hidayah
ya, atau menjadi penyebab hidayah seseorang sehingga dia bisa masuk Islam atau sehingga dia bisa mengikuti sunnah Nabi, itu lebih baik daripada harta yang semahal apapun, ya. Apalagi sampai membuat orang tua itu masuk Islam, subhanallah, itu merupakan ya pahala yang besar sebagaimana para sahabat seperti Abu Bakar Siddiq, ya, dan yang lainnya, bagaimana mereka membuat orang tua mereka masuk Islam dengan kelembutan, dengan akhlak, dengan ajakan-ajakan yang mulia, ya. Karena kalau anak memiliki akhlak yang mulia, maka bisa menjadi bahan pertimbangan orang tua. Orang tua sekeras apapun wataknya, kalau anaknya berakhlak, ya, anaknya sopan, ya, itu akan meluluhkan watak keras orang tua. Maka itu kewajiban anak adalah bersikap akhlak yang tinggi kepada orang tua. Walaupun bapaknya keras kepala gitu, lihat anaknya wah kan lembut dia, ya. Itulah tugas kita sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua, hanya sekedar berusaha, ya, tetapi yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, melaksanakan nasihat yang baik dari orang tua. Subhanallah. Orang tua kasih nasihat, kita laksanakan. Ya, nasihat yang baik yang mengandung ketakwaan kepada Allah, yang mengandung kebaikan kepada Allah, laksanakan. Utamakan nasihat orang tua. Kalau ada dua nasihat antara guru sama orang tua, dua-duanya baik, utamakan orang tua. Karena apa? Orang tua akan dapat pahala. Ya, orang tua akan dapat pahala. Sebagaimana Rasul katakan, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu." Ya, barang siapa yang menjalankan kebaikan sunnah, ya, dia akan mendapatkan pahala dan mendapatkan juga orang-orang yang mengikuti sunnahnya yang dia jalankan. Ya, termasuk orang tua. Kalau kita ada beberapa nasihat yang kita dapati dari guru, dari teman-teman, dari orang tua, kita pandang semuanya baik, utamakan orang tua karena dia akan mendapatkan efek pahala yang kita lakukan. Itulah ya keenam, salah satu ya sikap kita untuk menyelamatkan atau untuk menjadi penyebab selamatnya orang tua dari api neraka. Yang ketujuh adalah yaitu berusaha menjadi orang yang bisa menjadi penyebab memberikan syafaat kepada orang tua. Ya, mungkin di semasa kita di dunia nggak bisa beri syafaat kepada orang tua karena kita belum meninggal dunia dan belum di padang mahsyar. Kapan syafaat itu terjadi? Yaitu ketika kita masuk surga. Kalau seandainya wallahu alam seorang anaknya dengan izin Allah, dengan kebaikan Allah Ta'ala, anak lebih dulu masuk surga, bapaknya tertahan. Nah, anak ini ya akan memberi syafaat dengan izin Allah, memberi syafaat kepada orang tuanya. Itu bukan salah satu penyebab anak menjadi penyebab masuknya orang tua ke surga. Nah, bagaimana memposisikan diri kita agar bisa memberi syafaat? Itu yang kita usahakan. Di antaranya adalah seperti apa? Seperti mati syahid. Ya, orang yang mati syahid itu akan memberikan 70 orang dari kerabatnya syafaat. Subhanallah, ya istimewa. Jadi kalau anak menjadi syahid, bapaknya adalah titik keamanan yang dia miliki kalau dia muslim, ya. Ada sebab yang dia bisa terbantu dengan syafaat yang diberikan anaknya dengan izin Allah Ta'ala. Karena syafaat itu ada dua syarat. Yang pertama dengan izin Allah, ya, kepada orang yang memberi syafaat. Yang kedua, Allah meridhoi orang yang diberi syafaat. Si A Allah izinkan, si B Allah izinkan untuk diberikan, maka akan terjadi syafaat yang baik. Tapi kalau salah satunya nggak terpenuhi, nggak bisa. Ya, maka dari itu kita usahakan ya menjadi pemberi syafaat kepada orang lain, atau terutama kepada orang tua kita. Bukan nunggu syafaat, ya. Boleh juga kalau mau nunggu syafaat, silakan. Ya, karena itu juga hak kita. Ya, tetapi bagaimana kita berusaha agar kitalah yang pemberi syafaat kepada orang lain, di samping mendapat syafaat Nabi, mendapat syafaat orang-orang yang bertakwa yang kita dampingi, dan juga usahakan ya kita juga yang mohon kepada Allah semoga kita juga ikut andil dalam memberi syafaat kepada orang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya di antara orang yang memberi syafaat adalah al-mu'minun, ya, orang Islam, orang mukmin, dan juga orang alim. Ya, orang alim yang ilmunya, ketakwaannya tinggi itu bisa beri syafaat kepada orang lain. Maka dari itu inilah yang paling baik. Mengapa ya kita dianjurkan untuk duduk bersama ulama. Berbeda ya halnya kita belajar ilmu yang ditulis oleh ulama, beda manfaatnya ketika kita hadir di kajian atau di
di majelis ilmu. Karena apa? Karena dekat dengan ulama, dia lihat kita, paling enggak dia akan ingat kita. Ya, para ulama itu walaupun misalnya ada seorang ulama misalnya, ya kita duduk bersama dia, menimba ilmu, dia tahu kita. Ya, walaupun pernah lihat sekali, di akhirat itu nggak akan lupa. Kalau kita lihat orang berapa ribu orang itu lupa semua sudah. Tapi di akhirat kita ingat mana dia, mana dia, mana dia, mana dia. Apalagi momen yang baik ketika majelis ilmu. Ya, orang ketika ulama melihat satu orang walaupun nggak dikenal, ketika ulama itu selamat dari api neraka, dia akan ingat. Oh, pertama diingat orang tuanya, istrinya, anaknya gitu ya, kerabat-kerabatnya. Ujung-ujungnya akan ingat orang yang hadir di kajian di siapa, oh si anu, tanya kepada Allah, beri syafaat kepada dia. Kalau Allah mengizinkan, Allah izinkan. Ya, itulah baiknya orang berilmu. Kita duduk di majelis ilmu, maka manfaatnya pasti ada. Ya, walaupun hanya duduk saja, nemenin orang tua, nemenin teman gitu ya, tidak belajar, ya ada manfaatnya. Dengan ulama melihat orang itu, wah, dia akan ingat pada hari kiamat, akan beri syafaat kepadanya. Kedelapan, yaitu memanfaatkan pemberian orang tua untuk kebaikan. Setiap orang tua memberikan kebaikan atau memberikan apa kepada kita, manfaatkan untuk kebaikan. Contoh misalnya, orang tua masih kita uang jajan, anak sekolah ini ya, uang jajan. Nah, uang jajan jangan beli rokok ya, jangan beli hal-hal yang melanggar syariat. Tapi gunakan apakah untuk berinfak, nanti pahalanya akan dapat ke orang tua. Ya, atau untuk menolong teman-temannya, teman nggak punya pensil, dibelikan pensil, manfaatnya ke orang tua. Atau misalnya orang tua menghadiahkan kita apa? Sepeda motor, gunakan buat sekolah, menimba ilmu, gunakan untuk majelis ilmu, gunakan untuk kebaikan, maka pahala akan dapat kepada orang tua. Ya. Yang kesembilan adalah membuat orang tua ridho, ya. Segala perbuatan yang kita lakukan itu berusaha untuk membuat keridhaan orang tua, karena keridhaan orang tua adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan perintah Allah Azza wa Jalla. Yang ke-10, ya, yang terakhir dari langkah-langkah kita untuk menjadi penyebab orang tua masuk surga itu adalah yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dengan baik kepada orang tua. Amar ma'ruf itu penting. Ya, perintahkan dengan lembut, ajarkan atau bimbing orang tua. Kalau anak sudah memiliki ilmu, orang tua gak memiliki ilmu, bimbing orang tua. Atau nahi munkar, ya. Kalau ada orang tua yang berbuat sesuatu yang melanggar syariat, ya, beri nasihat. Seperti ada orang tua misalnya, nak kamu jangan ke abang kamu ya, jangan dekat-dekat. Nggak boleh seperti itu. Nasihat, ada apa mah, ada apa pak, misalnya ada masalah apa, kita selesaikan masalah mereka agar jangan sampai ya, ketika orang tua berbuat kemungkaran kita diam-diam saja karena takut diomelin, nggak seperti itu. Ya, setiap orang tua yang berbuat kemungkaran, tentu orang tua pasti pernah salahnya, karena manusia nggak mungkin benar semua. Ada titik-titik atau ada momen-momen kesalahan. Tapi sikap anaklah ambil kesempatan emas ini untuk memberi ya nasihat dengan baik dan lemah lembut, ya dengan sopan dan dengan kata-kata yang mulia kepada orang tua. Semoga dengan kata-kata ini Allah Ta'ala memberi hidayah kepada orang tua kita itu. Ya. Inilah ya di antara ya pembahasan yang bagaimana kita menjadi penyebab orang tua itu masuk surga, dan bagaimana kita menjadi penyebab orang tua itu terhalang dari pintu api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masih banyak pembahasan yang mungkin hanya itu saja, gambaran setelahnya bisa kita prediksi ya, dan sedikit ini bisa kita jalankan juga ya, nggak perlu banyak-banyak. Walaupun satu ilmu yang kita ambil, jalankan, manfaatkan, itu sudah sangat baik ya, daripada koleksi ilmu di benak kita tapi nggak dijalankan ya. Mendingan satu ilmu pelan-pelan jalankan, dua ilmu jalankan, lebih baik daripada menumpuk ilmu tapi nggak dijalankan. Tapi sampai di sini yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab ya. Jika ada pertanyaan disilakan. Wallahu a'lam. Ya, ya ada. Ya, silakan ibu-ibu jika ada pertanyaan bisa sampaikan langsung atau bisa tulis. Silakan. Ya.
Kalau nggak ada pertanyaan berarti berbakti semua ini. Insya Allah ya. Nggak ada muskilah gitu, nggak ada masalah ya. Silakan. Ya, tunggu, ya sebentar. Waalaikumsalam. Saya, orang tua saya, kampung saya merantau di sini. Orang tua menginginkan saya itu tinggal di kampung karena dia karena udah tua membutuhkan ditemani lah gitu kita. Tetapi karena saya di sini, saya ditengoknya mungkin sebulan sekali kemampuannya saya. Karena kalau di sana saya terancam juga manhaj saya. Karena di sana saya harus sensitif sekali masalah agama, perbedaan agama itu. Bagaimana saya sikap saya? Iya, yuk kita tinggal semua gitu yuk. Iya, dia ada kajian dia gitu. Iya, masya Allah. Orang tua ya, kalau perintahkan seperti itu, selayaknya anak ikut. Ya, selama perintah orang tua itu tidak bermaksiat kepada Allah, itu diikuti, karena itu kesempatan emas ya. Adapun kalau untuk cari nafkah misalnya, di mana bisa kita cari nafkah? Misalnya cari nafkah kita di sini, ya. Nafkah kita di Tangerang misalnya. Orang tua kita di kampung, ya. Apakah Jawa Tengah atau Jawa Timur misalnya. Dia butuh dengan kita dampingi dia. Bismillah jalan ke sana. Bismillah, ya. Bismillah dengan tawakal kepada Allah, dengan minta kepada Allah semoga mendapatkan kemudahan, semoga mendapatkan nafkah yang lebih baik, yang lebih ya berkah. Maka paling utama dampingi orang tua itu merupakan kesempatan emas bagi bapak. Itu kesempatan emas sekali. Ya karena kalau Allah Ta'ala kalau orang sudah memudahkan perintah Allah dilaksanakan oleh orang itu, Allah memudahkan semua urusan dia. Ya, karena itu perintah Allah. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mendampingi orang tua, untuk buat baik kepada orang tua. Kalau kita laksanakan perintah Allah ini dengan cepat, dengan mudah, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Tapi kalau kita sulit-sulit, nanti gini, ya bagaimana kita mendapatkan kemudahan dari Allah Ta'ala? Maka saran anak, ya pindah ke sana, ya saran anak. Kemudian, ada masalah kajian, insya Allah di setiap kota ada kajiannya. Ustaz sunnah itu menebar kemana-mana. Ya, sampai kalau nggak ada di kampung bisa bapak misalnya sekali datang ke kota cari kajian yang sunnah, yang mengajarkan Quran dan sunnah benar salaf, itu hampir semua kota ada insya Allah. Ya. Kalau emang itu terpenuhi dan bisa dijangkau, maka terbaik adalah dampingi orang tua. Ya. Karena Allah Ta'ala mengatakan wasahibhuwa, dampingilah mereka. Ya itu apalagi orang tua membutuhkan seperti itu. Ya. Semoga dengan itu ya bapak mendapatkan kemudahan dari Allah dan dapat nafkah yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dikatakan secara teknis salam atau cium tidak selalu. Terus biasa kita setiap hari itu kan selalu menunjukkan kepada orang tua. Cara sunnah itu kan dikatakan salah instansi. Secara teknis sebaiknya seperti apa itu Ustaz? Apa kita harus mengangkat untuk kalau kita tidak atau seperti apa? Iya. Secara teknis. Iya, thayyib. Kalau untuk cium tangan itu boleh ya. Boleh bagi ulama membolehkan hal itu. Walaupun sahabat tidak mengerjakan, hanya beberapa sahabat saja, itu pun sesekali ya. Karena pada umum sahabat tidak cium tangan, mereka salaman itu dengan satu tangan ya. Kemudian menatap wajah orang yang disalami, seperti itu laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, kecuali dengan ibu atau dengan ya nenek misalnya, itu boleh-boleh saja. Maka kalau mau emang orang tua pengen seperti itu tiap kali salaman cium tangan, ya tidak masalah. Boleh-boleh saja kalau orang tua pengen, ya. Tapi yang terbaik adalah sebagaimana perbuatan sahabat, tidak. Nah, kalau kita ingin bisa meminimalisir itu bisa. Karena orang tua itu kadang-kadang lebih suka dipeluk daripada dicium tangan, ya. Nah, itu mungkin sesekali cium tangan, asalkan tidak membungkuk tubuh kita. Bukan membungkuk, tapi tangan orang tua yang kita ambil cium. Ya, karena membungkuk kepada selain Allah itu baik
penghormatan, apalagi ibadah itu haram hukumnya. Ya, apalagi sujud. Nah, kita bisa meminimalisir hal itu dengan diganti dengan pelukan, gitu ya, dengan kasih sayang, dengan cium. Misalnya ibu kita cium jidatnya atau bapak kita cium jidatnya, itu merupakan bentuk kasih sayang sebagaimana Rasul dengan Fatimah. Ya, Rasul Fatimah setiap kali datang ke rumah Rasulullah, Rasul cium jidatnya, Rasul peluk dia, nggak masalah dengan anak walaupun dia perempuan. Dan juga ketika Rasul datang ke rumah Fatimah, Fatimah juga berbuat sama seperti itu. Beliau mencium jidat Rasulullah dan meluk Rasulullah, itu lebih baik ya. Dan ya tidak cium tangan, tapi nggak apa-apa kalau cium tangan, kalau mau silahkan karena itu tidak dilarang. Allahu a'lam. Ya, intinya Mama Ana ingin tenang pulang kampung, di kampung halaman beliau. Kata suami Ana, solusinya dijual saja rumah Mama Ana ini, dan Ana dengan anak kami itu tinggal di rumah ibu mertua. Ya, apakah ini solusi yang terbaik? Lebih memilih solusi suami Ana apa gimana? Karena menjual rumah itu apakah terbaik ya? Ya, jadi kita katakan bahwa istri itu harus ikut suaminya. Ya, suaminya memerintahkan apapun harus ikut selama tidak bermaksud kepada Allah Ta'ala, walaupun harus meninggalkan orang tuanya. Ya, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, walaupun hadis dhaif, ya lemah, dilemahkan oleh sebagai besar ulama, tetapi maknanya sahih, disahihkan oleh ulama. Artinya ya, membuat orang tua kecewa dengan sikap anaknya perempuan karena taat kepada suaminya, itu akan membuahkan hasil efek baiknya untuk orang tua. Nah, yang terbaik adalah kalau emang seperti itu, perintah orang tua dengan suami bertentangan, sikap istri itu adalah pertama mendamaikan, bagaimana cari solusi biar damai, gitu ya. Kalau nggak bisa bertentangan, bukan berantem, artinya seperti misalnya Idul Fitri misalnya, istri mau pulang ke rumah orang tuanya, misalnya si suami nggak mau, misalnya dia mau di sini saja, dan bagaimana membujuk suaminya agar bisa ke rumah mertuanya. Kalau nggak ya ikuti, kalau enggak itu diikuti. Maka solusi adalah ya, solusi pertama bagi ibu yaitu ikut kepada suami. Kalau emang pilihan orang tua itu penting buat orang tua, buat yang lainnya, maka bisa dikompromikan dengan suami ya. Karena diskusi dengan suami itu sangat penting. Kadang-kadang pertikaian antara suami istri itu kenapa? Kadang-kadang sebabnya adalah nggak diskusi. Ya, diskusi sangat penting. Ya. Diskusikan dengan baik. Kalau sudah diskusikan dengan baik, tapi tetap keputusan suami A, maka istri harus mengikuti keputusan suami, tidak boleh mengikuti keputusan orang tuanya. Ya. Wallahu a'lam. Iya. Oke, bagaimana kalau murid mencium tangan guru setiap datang dan pulang sekolah ya? Tadi kita katakan cium tangan tuh nggak boleh, cium tangan tuh nggak apa-apa ya. Apakah dengan orang tua atau dengan orang yang lebih tua nggak apa-apa. Tetapi yang terbaik itu tidak. Ya, yang terbaik tidak, karena para sahabat tidak seperti itu. Seperti ya Ibnu Umar yang lebih muda, Ibnu Abbas yang masih anak-anak atau masih remaja, dengan Rasul nggak cium tangan. Ya, kalau emang itu terbaik, pasti mereka lebih dahulu mengerjakan. Namun kalau dilakukan nggak apa-apa ya, dengan orang tua, dengan guru tidak apa-apa, tetapi ahsan ya tidak lakukan itu lebih baik ya. Kalau mau dilakukan nggak apa-apa. Dan kalau emang hurufnya seperti itu, emang harus cium tangan seperti itu ya, maka paling tidak jangan setiap kali salaman, jangan setiap kali momen. Artinya tradisi ini nggak perlu kita hidupkan gitu. Bagaimana cara kita untuk mengalihkan tradisi ini menjadi yang sunnah ya. Maka salaman pun sebaiknya satu tangan kita salam, bukan dengan dua tangan. Karena sunnahnya satu tangan kita bersalam, kemudian tatap wajah orang bersalam, itu sunnah yang harus kita hidupkan. Ya, bagaimana kita meminimalisir adat istiadat walaupun dia dibolehkan syariat ya, kita alihkan kepada sunnah. Ya, kita alihkan kepada sunnah itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, maka ya sedikit-sedikit adat istiadat kita lakukan, asalkan tidak melanggar syariat ya, dalam usaha untuk mengalihkan adat istiadat kepada yang lebih baik, yaitu sunnah Nabi SAW dan sunnahnya para sahabat. Allahu a'lam. Ya, ada soal lagi? Iya, sudah.
Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita untuk mendakwahi orang tua yang masih melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah? Pada saat kita kasih tahu orang tua berdalih. Sahih. Ya. Ya, pertama dalam dakwah itu sebagaimana Rasulullah SAW ya lakukan, ya, yang Rasul hadapi orang-orang yang super dahsyat watak kerasnya, yaitu orang-orang kufar Quraisy. Ya. Lalu bagaimana Allah Taala menyiapkan nabinya ini agar dakwah diterima oleh masyarakat? Ya. Yang disiapkan oleh Allah Taala itu adalah akhlak yang mulia. Itu yang paling utama. Sehingga Rasul disebutkan al-amin, kan? Terpercaya. Nah, dengan akhlak ini Rasul memiliki akhlak yang mulia yang Allah Taala berikan kepada Rasul. Itu merupakan langkah pertama untuk menuju dakwah. Kalau seorang akhlaknya tidak baik, bagaimana perkataannya bisa didengarkan? Maka langkah pertama adalah anak itu memiliki akhlak yang baik, terutama kepada Allah, ya, kepada Rasul, kepada orang tua. Itu pertama. Yang kedua, ya, bapak kalau tidak mampu menjelaskan dengan lisan, dengan cara yang baik, itu yang terbaik, ya. Kita jelaskan bahwa sunnah Nabi seperti ini. Mungkin sekali tidak menerima, nggak apa-apa. Besok jelaskan lagi, ini sunnah Nabi, jelaskan sekali, dua, ketiga kali. Insya Allah akan bisa. Kalau nggak bisa seperti itu, maka bisa dengan memberikan buku-buku yang berkaitan dengan sunnah. Seperti tata cara sholat yang sunnah seperti apa, kita jelaskan, sembari kita jelaskan. Ya, sembari kita berikan kepada orang tua, kita jelaskan bahwa ini adalah cara Rasulullah, ini yang paling baik. Karena Allah Ta'ala ketika memerintahkan umat Islam untuk sholat, Allah Ta'ala turunkan malaikat Jibril mengerjakan kepada Nabi, itulah yang Allah inginkan. Ya, dengan buku-buku bisa kita berikan. Di samping itu, ya, dengan berikan nasihat-nasihat yang baik, tapi jangan lupa akhlak yang tinggi harus kita kerjakan dulu. Karena kalau orang memiliki akhlak yang tinggi, maka ucapannya lebih gampang diterima daripada akhlak yang rendah, susah diterima orang seperti ini. Allah a'lam. Ya, ada lagi? Ya, nggak ada, alhamdulillah. Ternyata nggak ada masalah semua sama orang tua, ya. Insya Allah soleh semua, ya. Bakti semua, tinggal menambah setiap hari. Kita berpikir bagaimana menambah untuk ketaatan kepada orang tua, baik yang masih hidup apalagi yang sudah wafat, ya. Itu yang kita usahakan setiap hari, di samping bertakwa kepada Allah, di samping mengikuti sunnah Nabi, dan juga yang perlu kita pikirkan adalah, ya, bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, apakah dengan doa atau dengan infak, ya, untuk nama orang tua atau dengan yang lainnya. Itu adalah kewajiban kita semua sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, sampai di sini, ya, pertemuan kita, insyaallah taala, jika Allah mengizinkan, ya, ada pertemuan insyaallah taala berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.